Ya, kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar merawat kesehatan gigi di masa pandemi COVID-19 dalam segmen Tanya Dokter. Dan sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Citra Kusumasari, dokter gigi spesialis konservasi gigi. Selamat sore Dokter Citra, langsung saja kita sapa. Apa kabar dokter? Baik, Mbak Fani. Dokter, alhamdulillah baik. Nah dokter, ini kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Dokter, pertanyaan pertama ini datang dari @aneh_rfr. Untuk yang memakai kawat gigi ini kan harus kontrol minimal 1 bulan sekali. Nah dalam kondisi seperti ini apakah tetap sama atau malah seharusnya dihindari dulu untuk pergi ke dokter gigi? Oke, pada prinsipnya tetap bisa dilakukan. Jadi selama tindakan kontrol ini tidak menimbulkan partikel yang berterbangan di udara, seperti aerosol, seperti scaling, pelepasan alat orto cekat, serta pengemburan gigi dengan kecepatan tinggi, itu masih aman. Namun, jika perlu tindakan yang dapat menimbulkan aerosol, maka tetap dapat dilakukan. Namun dengan menerapkan protokol COVID-19. Ini berlaku untuk semua tindakan di dokter gigi ya. Jadi dari segi pasien sebelum datang ke dokter gigi kita harus mengukur suhu tubuhnya dahulu. Jika ternyata lebih dari 37,3 derajat Celcius, sebaiknya ditunda dulu ke dokter giginya. Kalau suhu di bawah 37,3 derajat, boleh datang ke dokter gigi. Sampainya di tempat praktek dokter gigi, akan dilakukan pengecekan suhu tubuh lagi. Kemudian jangan lupa tetap kenakan masker, kemudian pencucian tangan sesampainya di tempat praktek. Setelah itu pasien akan diminta untuk mengisi kuesioner yang berkaitan dengan COVID-19. Tuh. Kemudian dari segi dokter giginya dan perawat gigi menggunakan alat pelindung diri atau APD level 3. Kemudian di ruang tunggu juga diatur duduknya harus dengan prinsip social distancing seperti itu. Sebelum tindakan, pasien sebaiknya harus berkumur dengan obat kumur yang mengandung agen oksidatif. Misalnya hidrogen peroksida 1% atau povidone 0,2%. Seperti itu. Kemudian dokter gigi juga harus menggunakan alat penghisap air ludah berkekuatan tinggi, alat penghisap aerosol ekstraoral, seperti itu. Oke, baik. Dokter, ini pertanyaan selanjutnya ya. Langsung datang dari @yosefin_okto. Ini dokter, apakah ada gejala-gejala khusus di bagian gigi yang menjadi tanda sudah terpapar virus COVID-19? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi sampai saat ini belum ada referensi yang menyebutkan mengenai gejala klinis penyakit mulut akibat COVID-19. Namun ada sebuah referensi yang menemukan bahwa manifestasi di dalam rongga mulut ini diakibatkan penyakit sistemiknya. Jadi si pasien COVID ini memiliki penyakit sistemik lain seperti penyakit jantung, hipertensi, dan kelainan ginjal. Nah, di dalam rongga mulut pasien tersebut ditemukan gejala lesi herpes simplex kambuhan, kemudian terdapat kandidiasis atau jamur, dan ada kelainan tekstur pada permukaan lidahnya. Jadi ini adalah manifestasi akibat penyakit sistemiknya. Sementara ini akibat COVID-19 belum ditemukan, jadi perlu penelitian lebih lanjut. Oke, untuk sementara belum begitu ya. Nah dokter, ini pertanyaan warganet terakhir datang dari @imnas0511. Permisi dok, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, ketika geraham salah tumbuh nih dan nyeri, kita masih wajib ke dokter gigi nggak? Atau ada penanganan sendiri yang bisa dilakukan? Oke, jadi yang dapat dilakukan pertama kali di rumah adalah dengan menghilangkan rasa nyerinya. Jadi mungkin pasien dapat mengonsumsi dulu obat pereda nyerinya, atau jika sampai menimbulkan bengkak dapat mengonsumsi obat antiinflamasi. Namun jika nyeri atau bengkaknya tidak berkurang dalam 2 atau 3 hari, sebaiknya segera kunjungi dokter gigi. Tentu saja dengan menerapkan protokol COVID-19 yang sudah saya sebutkan tadi. Baik. Nah, Dokter Citra, ini kan posisi Dokter Citra saat ini sedang berada di Tokyo, betul ya? Ya, betul. Nah, ya, saya Dokter, di Tokyo lagi. iya. Kalau di Tokyo ini saya baru ada informasi, ini mungkin bukan pertanyaan dari warganet tapi dari saya begitu, karena hari Kamis katanya pemerintah Tokyo di sana baru saja menaikkan status waspada ke level 4 lah ya, itu yang paling tinggi begitu. Situasinya boleh dijelaskan sedikit, Dokter, di sana seperti apa saat ini di Jepang? Jadi sekarang dalam 1 bulan terakhir ini total pasien COVID itu seluruh Jepang sebanyak 1.200 orang. Di Tokyo-nya sendiri per hari itu meningkat
menjadi 200 kasus per hari. Padahal sebelumnya 0 sampai 1 atau 10. Jadi wali kota Tokyo ini meningkatkan emergency level menjadi level 4. Tapi ini masih masih dipertimbangkan. Jadi kami sendiri di sini masih normal, kegiatan kami masih normal gitu. Tapi dihimbau untuk tidak mengunjungi ruang publik, tidak pergi ke restoran atau bar bersama teman-teman seperti itu. Tapi sementara masih seperti biasa kegiatan kami. Oke, baik. Kita harapkan semoga Dokter Citra sehat-sehat terus. Terima kasih Dokter Citra sudah bergabung bersama kami di Tanya Dokter hari ini. Terima kasih Mbak Fani. Oke. Nah, untuk Anda yang masih memiliki pertanyaan terkait COVID-19, Anda bisa mengirimkan pertanyaan dengan mention akun Twitter kami di @cnn_id_daily atau komentari unggahan kami di laman Instagram @cnn_indonesia_tv dengan menambahkan tagar warganet kepo COVID-19.